Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Chen-Ping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Saat ini admin ingin menghadirkan kembali kisah perintah Kaisar Naga ini dari awal, yang akan admin sajikan 5 episode pada setiap uploadnya. Bagi kawan-kawan para pecinta novel PKN ini yang ingin menyimaknya, selamat menikmati. Perintah Kaisar Naga bab 281-285. Beberapa hari mengikuti Erik Wibowo, Sana Chandra tidak tertarik lagi kepada Navarro karena dia merasa statusnya lebih tinggi. Navarro terperangah melihat tampang Sana, dalam hatinya diam-diam mengumpat, terakhir diberikan juga nomor telepon Yuki Tanaka kepadanya. Sana langsung menelpon Yuki setelah mendapatkan nomor teleponnya. Saat itu Yuki sedang duduk berleha-leha di halaman rumahnya, wajahnya tampak kesal. Dev sialan, sudah berapa hari tidak datang, apakah dia menyalahkannya karena waktu itu memarahinya? Hatinya sedang kusut, dia hendak pergi mencari Dev tetapi lebih mengharapkan Dev berinisiatif mencarinya terlebih dahulu. Konflik dalam hati kecilnya menyebabkan Yuki menjadi semakin kesal. Pada saat inilah ponselnya berbunyi. Semula dia mengira Dev yang menelponnya, dengan wajah gembira dia mengangkat telepon, kemudian baru menyadari ternyata berasal dari nomor yang tidak dikenal. Halo, Yuki mengangkat telepon. Yuki Tanaka, saya adalah Sana Chandra, saya sekarang berada di Jalan Kesturi nomor 17, saya ingin bertemu denganmu untuk membicarakan masalah Dev. Begitu telepon tersambung Sana langsung menyampaikan pesannya dengan tegas, sama sekali tidak memandang Yuki. Kalau ini terjadi di masa lalu, Sana tidak akan berani berbicara seperti itu kepada Yuki. Sekarang setelah dia mengikuti Erik, nyalinya sudah bertambah besar. Siapa kamu? Mengapa saya harus mengikuti perintahmu untuk pergi menjumpaimu? Yuki marah dengan sikap Sana di telepon yang terkesan angkuh. Yuki Tanaka, jika kamu merasa takut maka tidak usah datang. Selesai menyampaikan pesannya, dia langsung menutup teleponnya tanpa menunggu jawaban Yuki. Yuki marah sampai wajahnya memerah mendengar sambungan teleponnya diputuskan. Menganggarkan apa? Saya jadi ingin melihat apa hebatnya kamu. Yuki bangkit lalu mengemudi mobil menuju ke Jalan Kesturi. Ketika Yuki sampai di sana, dia melihat Sana sedang menunggunya. Katakan, apa yang ingin kamu sampaikan mengenai masalah Dev? Yuki turun dari mobil dan bertanya dengan dingin kepada Sana. Saya beritahu kepadamu bahwa Dev akan segera mati. Sana tiba-tiba berkata dengan senyuman culas. Yuki terkejut melihat tampang Sana. Dengan sepasang mata yang memancarkan kemarahan dia menatap Sana. Kamu berbicara sembarangan, mana mungkin Dev akan mati? Dia tidak sembarangan berbicara, Dev memang akan segera mati, karena saya yang akan membunuhnya. Saat ini, Navarro bersama 2 orang pengawal keluarga Wibowo berjalan keluar. Apa yang ingin kalian lakukan? Melihat situasi ini Yuki melangkah mundur karena dia merasa ada yang tidak beres. Kamu akan segera mengetahui apa yang kami inginkan? Navarro menyeringai, tangkap dia. Kedua orang pengawal tadi langsung maju menangkap Yuki, dengan sebuah tebasan tangan telah berhasil membuatnya pingsan. Lalu tubuhnya dimasukkan ke dalam karung goni, dan dilempar ke dalam bagasi kemudian mereka pergi begitu saja. Sana Chandra tertawa dingin melihat berlalunya mobil itu, suara tawanya sangat menyeramkan. Di sebuah villa yang berada di puncak Gunung Bumi Indah, sudah beberapa hari Dev sedang melakukan kultivasi dan mendalami teknik alkimia untuk meramu pil peremajaan. Pada saat ini tiba-tiba ponselnya berbunyi. Setelah mengangkat telepon terdengar suara Juan Tanaka yang sedang cemas dan gelisah. Dev, apakah Yuki berada bersamamu? Tidak. Kenapa? Dev bertanya sambil mengerutkan keningnya. Sial, Yuki menghilang, dia tidak menjawab telepon saya, mobilnya juga tidak berada di rumah, dia belum pernah pergi tanpa memberi kabar sebelumnya. Juan berkata dengan suara cemas. Paman, kamu tenangkan diri dulu jangan cemas, saya akan segera ke sana. Setelah mendengar kabar ini, Dev langsung berangkat menuju kediaman keluarga Tanaka. Di tengah perjalanan, Dev berusaha menelpon Yuki beberapa kali tetapi tidak berhasil tersambung. Pada saat ini di dalam hatinya timbul firasat buruk, dia segera menelpon Yansen. Yansen, sekarang kamu langsung bertindak sebarkan semua anak buahmu untuk mencari jejak Yuki, cari di seluruh pelosok kota, perhatikan kemana perginya mobil dia. Suara Dev terdengar dingin menusuk tulang. Yansen tidak berani banyak bertanya, dia segera mengerahkan seluruh anak buahnya di Yayasan Nusantara dan orang-orang dari geng naga api yang barusan bergabung, seluruhnya ada ribuan orang yang disebarkan ke seluruh pelosok kota Surau untuk mencari jejak Yuki. Dev segera sampai di kediaman keluarga Tanaka. Juan sedang mondar-mandir di halaman rumah dengan perasaan gelisah. Begitu melihat kedatangan Dev dia langsung menghampirinya. Paman, Anda jangan cemas dulu, saya sudah memerintah Tuan Yansen untuk menyebarkan anak buahnya mencari Yuki, mungkin sebentar lagi akan ada berita.
Dev berusaha menenangkan Juan, mungkin saja dia pergi bermain dan ponselnya ketinggalan di mobil. Juan hanya bisa berpikiran optimis seperti itu untuk menenangkan pikirannya, tetapi di dalam hatinya ada firasat buruk, yang makin lama makin kuat. Dengan cepat sudah ada berita dari Yansen, dia menelepon dan memberitahu Dev bahwa mobil Yuki sudah ditemukan di Jalan Kesturi, tetapi di dalamnya tidak ada orang, di sekitar sana juga tidak ada kamera CCTV. Yansen sudah bertanya ke penduduk sekitar sana, mereka mengatakan melihat Yuki dibawa pergi oleh sekelompok orang. Bang, mendengar laporan Yansen, emosi Dev hampir meledak, darahnya mendidih dan timbul hawa nafsu membunuh. Saat ini mata Dev telah berubah menjadi merah membara seperti seorang dewa pembunuh yang baru bangkit dari kubur. Dev, Yuki baik-baik saja bukan? Melihat tampang Dev, hati Juan tercekat seketika. Paman, waktu Yuki keluar rumah apakah ada orang rumah yang melihatnya? Dev menatap dan bertanya kepada Juan. Ada seorang pembantu rumah yang mengatakan setelah Yuki menerima sebuah telepon, dia langsung keluar rumah dalam keadaan marah. Juan menjawab, Paman, Anda beristirahat saja di rumah, saya pasti akan membawa Yuki kembali dengan selamat. Selesai berkata, Dev langsung berpaling dan meninggalkan kediaman Tanaka. Pada saat ini Yansen telah menyusul datang, Dev langsung naik ke mobilnya dan pergi ke aula bisnis. Dia ingin menyelidiki identitas dari nomor telepon terakhir yang menghubungi Yuki. Telepon ini pasti mempunyai hubungan dengan menghilangnya Yuki. Mengandalkan nama besar Tuan Yansen dengan cepat telah berhasil diketahui identitas nomor telepon terakhir yang menghubungi Yuki. Melihat nomor telepon yang begitu akrab, timbul hawa nafsu membunuh di mata Dev. Penguasa, nomor telepon siapa ini? Yansen bertanya. Ayo ke rumah sana Chandra. Selesai berkata Dev duduk bersandar di samping pengemudi sambil memejamkan matanya. Yansen telah menyadari situasinya, dia mengumpat, wanita jalang, berani-beraninya dia. Dia pun tancap gas, mobil meluncur dengan cepat menuju rumah sana Chandra. Sudah berkali-kali sana menghina dan merendahkan Dev masih bersabar tidak menghabisinya, dia malah makin melonjak. Dengan cepat, mereka telah tiba di rumah sana, Dev dan Yansen turun dari mobil dan menekan bel rumah. Siapa? Yasmin, ibu dari sana Chandra berjalan keluar dengan pakaian kipau. Begitu membuka pintu dia menjumpai Dev dan Yansen berdiri di sana. Seketika dia tertegun. Dev, mengapa kamu datang ke rumahku? Di mana sana? Suruh dia keluar. Dev bertanya dengan raut wajahnya yang dingin. Dia tidak berada di rumah. Apa yang kamu inginkan? Pandangan mata Yasmin selalu menghindar. Jelas dia sedang berbohong. Keparat, suruh wanita jalang itu keluar. Yansen sudah maju ke depan dan mencengkram kerah baju Yasmin, langsung tubuhnya terangkat ke atas. Seketika membuat Yasmin ketakutan setengah mati. Hentikan, lepaskan ibuku. Saat ini sana terburu-buru keluar dari dalam kamar. Dev, jangan merasa hebat karena kamu mengenal Tuan Yansen. Sekarang saya adalah orang dari Tuan Muda Erik. Apakah kamu berani menyalahi keluarga Wibowo dari kota Ithaka? Sana berkata kepada Dev dengan lagak dan angkuh. Plak, tanpa ragu sedikit pun Dev maju dan memberikan sebuah tamparan keras ke wajah sana. Tamparan ini menyebabkan matanya berkunang-kunang dan giginya rontok beberapa biji. Dev, kamu berani memukul putriku, saya akan bertarung denganmu. Yasmin yang menyaksikan putrinya dipukul oleh Dev, menjerit sekuat tenaga. Yansen langsung memberikan sebuah tinju ke muka Yasmin menyebabkan darah muncrat dari mulutnya, dan tidak dapat berbicara lagi. Dev maju ke depan dan menjambak rambut sana, dengan wajah penuh nafsu pembunuhan. Di mana Yuki Tanaka? Sana mendelikkan matanya menatap Dev dengan pandangan penuh amarah. Dev, kamu berani memukul saya, Tuan Muda Erik tidak akan melepaskanmu. Dev memberikan tamparan berturut-turut ke wajahnya. Sekarang wajah sana telah merah membengkak, giginya juga rontok tinggal beberapa biji saja. Sekali lagi saya bertanya, di mana Yuki? Melihat tampang Dev yang beringas, akhirnya sana mulai merasa takut. Saya tidak tahu, bagaimana saya bisa tahu keberadaan Yuki? Dev mengerutkan keningnya, dia tidak menyangka sana begitu keras kepala. Yansen, pukul sampai dia mengatakannya. Dev melepaskan sana, langsung memerintah Yansen untuk memukulnya. Yansen menganggukkan kepalanya, dia maju dan melancarkan sebuah tendangan yang menyebabkan sana langsung terjerembab di atas tanah, kemudian dilanjutkan dengan pukulan tinju dan tendangan yang bertubi-tubi, menyebabkan wajah sana langsung berubah bentuk. Saya akan katakan, sana telah dipukul sampai setengah mati, kaki tangannya telah patah dan seluruh tubuhnya penuh luka. Dengan perlahan Dev berjongkok dan menatap sana yang terluka dan tergeletak di depannya, di dalam matanya tidak ada sedikit pun rasa kasihan. Saya hanya tahu Yuki dibawa pergi oleh Navarro. Benar saya yang telah menelpon Yuki dan memancingnya keluar, penghasut di belakang peristiwa ini adalah Erik, tetapi saya benar-benar tidak tahu kemana mereka membawa Yuki. Sana menyampaikannya dengan lemas tak bertenaga, pandangan matanya penuh ketakutan. Karena dia menyadari jika tetap tidak mau mengatakannya, Dev benar-benar akan memukulnya sampai mati. Dev mengerutkan keningnya dengan ketat, dia tidak berani berpikir lagi apa akibat yang akan dialami oleh Yuki yang sekarang telah jatuh ke tangan Navarro dan orang yang disebut sebagai Erik, nasibnya sulit diprediksi. Navarro, saya telah mengampunimu sekali, kamu yang mencari jalan kematian kali ini. Tubuh Dev memancarkan hawa nafsu membunuh yang sangat kuat,
bahkan Sana juga dapat merasakan hingga tubuhnya gemetaran tak terkendali. Tuan Dev, apa tindakan kita selanjutnya? Yansen bertanya. Kerahkan orang untuk mengepung kediaman Kintan, tidak ada seorang pun yang boleh meninggalkan rumah itu. Dev berkata dengan nada suara yang dingin, hawa nafsu pembunuhan semakin kentara. Baik, Yansen menganggukkan kepala tanda mengerti. Dia segera menelpon anak buahnya untuk mengepung kediaman Kintan dan jangan membiarkan seorang pun lolos dari sana. Lebih baik doakan tidak terjadi apa-apa dengan Yuki, kalau tidak saya akan membuat kalian semua ikut dikubur bersamanya. Setelah melepaskan kata-kata ancaman, Dev naik ke mobil dan meninggalkan tempat itu menuju kediaman Kintan. Di dalam sebuah bangunan pabrik yang terbengkalai di luar kota surau, Erik duduk di sebuah kursi, sambil menghisap sebatang rokok. Dia menikmati Yuki yang sedang berbaring tidak sadarkan diri. Cantik, sungguh cantik. Tampang Erik terlihat mesum. Tuan muda Erik, apakah kita perlu menghubungi Dev agar datang kemari? Navarro sudah tidak sabaran ingin cepat-cepat menghabisi Dev, takut akan menimbulkan masalah yang tidak disangka-sangka. Enyah dari sini, kapan mau menghubungi Dev, nanti saya yang akan beritahu kamu. Erik menatap Navarro dengan pandangan dingin, lirikannya menyebabkan Navarro ketakutan dan cepat-cepat meninggalkan tempat itu. Dengan cepat Yuki sudah sadarkan diri, ketika dia menyadari dirinya telah disandera dengan terikat kaki dan tangan, timbul perasaan takut dan gelisah. Yuki, tidak usah takut, saya tidak akan menyakitimu, saya hanya ingin mengobrol denganmu. Erik buru-buru berkata melihat Yuki yang sudah sadarkan diri. Erik Wibowo, Yuki merasa terkejut, untuk apa kamu menangkap saya? Tidak, kamu salah sangka, Navarro yang menangkapmu, sedangkan saya kemari untuk menolongmu. Sambil berbicara, dia maju untuk melepaskan tali yang mengikat Yuki. Melihat Erik membantunya melepaskan tali ikatan, hati Yuki yang gelisah seketika merasa lega, raut wajahnya juga kelihatan membaik. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Yuki bertanya sambil menggerak-gerakkan pergelangan tangannya. Navarro sangat membenci Dev, jadi dia menangkapmu untuk memancing Dev kemari agar bisa membunuhnya. Erik memberi penjelasan kepada Yuki. Mendengar perkataannya, Yuki seketika menjadi panik. Erik, berikan ponselku, saya akan menelpon Dev, jangan sampai dia terjebak. Di dalam mata Erik terlintas perasaan cemburu melihat tampang Yuki yang mengkhawatirkan keselamatan Dev. Dia hanyalah seorang mantan narapidana, mengapa kamu sangat peduli terhadapnya? Yuki tertegun melihat ekspresi Erik, di dalam hatinya timbul firasat yang tidak baik. Erik Wibowo, apa maksudmu? Kamu ingin tahu maksud saya? Raut wajahnya berubah menjadi ganas dan licik. Saya sudah lama menaksirmu, tetapi kamu sama sekali tidak memberi kesempatan kepada saya. Sekarang kenapa kamu malah suka dengan seorang mantan narapidana? Di mana kekuranganku dibandingkan Dev itu? Erik berteriak keras sambil mencengkeram erat-erat pundak Yuki. Siapa yang mengatakan semua ini kepadamu? Yuki akhirnya mengerti mengapa Erik yang berada jauh di kota Ithaka bisa mengetahui dengan jelas apa yang belakangan ini terjadi di kota surau. Pasti ada orang yang memberitahunya. Kamu tidak usah mengurusi masalah ini, kamu hanya perlu memberitahuku, apa kekuranganku dibandingkan orang yang bernama Dev itu? Tenaga di tangannya bertambah beberapa bagian sehingga menyebabkan Yuki merasa kesakitan sampai mengerutkan keningnya. Lepaskan saya, kamu sudah membuat saya kesakitan, kamu tidak bisa dibandingkan dengannya dalam segala hal. Yuki memandang Erik dengan penuh kebencian. Wanita jalang, Erik menyebutnya, sambil memberi sebuah tamparan ke wajah Yuki, seketika pipinya menjadi merah. Saya beritahu kamu, hari ini saya akan membuatmu melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana yang bernama Dev itu mati di tanganku, wanita milikku, jangan harap bisa direbut oleh siapapun. Erik berkata sambil menggertakkan gigi dan mendelikkan matanya. Erik, saya tidak akan mengampunimu kalau kamu berani mengganggunya. Yuki berteriak dengan penuh kemarahan. Semakin kamu emosi, saya semakin ingin membuatnya menderita. Selesai berbicara, dia langsung berjalan keluar dari kamar dan mengunci pintu dari luar. Erik, keluarkan saya tidak akan mengampunimu kalau kamu berani mengganggu Dev. Yuki menggedor pintu dengan sekuat tenaga, tetapi tidak mendatangkan efek apa-apa. Akhirnya dia merasa lelah sendiri, sambil bersandar di dinding diam-diam berdoa untuk Dev. Dev, semoga kamu jangan datang kemari. Di sisi lain, Robert Kintan sebagai kepala keluarga sedang mengadakan rapat di dalam rumah. Walaupun berhasil menyelamatkan keluarga Kintan setelah mengorbankan 2 buah perusahaan propertinya, tetapi peristiwa ini telah menggoyahkan keuangan keluarga. 2 perusahaan properti itu sudah mencakup hampir setengah kekayaan keluarga Kintan. Begitu saja diberikan kepada orang lain, dia merasa tidak rela tetapi sama sekali tidak berdaya. Untuk selanjutnya keluarga Kintan harus pandai membawa diri di luar sana, jangan mencari masalah lagi. Sekarang kondisi keluarga Kintan sudah tidak sama dengan dulu lagi. Selain itu, mengenai penempatan pegawai perlu diatur kembali. Robert Kintan yang duduk di kursi utama berkata kepada semua orang dengan wajah yang serius. Tuan, masalah serius Tuan, ada orang mengepung kediaman Kintan. Pada saat ini, seorang bawahan terburu-buru datang melapor. Siapa? Robert kelihatan sangat marah. Walaupun keluarga Kintan sudah tidak sejaya dulu lagi, tetapi juga tidak bisa begitu saja ditindas orang. Ayo ikut saya keluar.
Dengan sepatah katanya, semua orang telah mengikutinya keluar untuk melihat situasi. Baru berjalan sampai di depan pintu, Robert sudah dibuat tertegun. Wajahnya yang semula penuh dengan kemarahan seketika berubah menjadi senyum manis. Rupanya Tuan Dev dan Tuan Jansen yang datang. Ayo silakan masuk ke dalam. Selesai berkata, Robert melirik bawahannya dengan tajam. Sialan, mengapa tidak memberi laporan yang lebih terperinci? Jika dia mengetahui yang datang adalah Dev dan Tuan Jansen, dia pasti tidak berani membawa segerombolan orang menyerbu keluar dengan ganas. Bawahannya merasa dirinya tidak bersalah, karena sebelum dia selesai melapor, Robert telah menyerbu keluar dengan marah. Raut wajah Dev dingin dan tidak enak dipandang, sedangkan pandangan mata Jansen mengandung hawa nafsu pembunuhan. Dia bertanya kepada Robert, "Di mana anakmu, Navarro?" Suruh dia menggelinding keluar. Mendengar perkataan itu, hati Robert terkesiap. Dia tahu pasti anaknya telah membuat masalah lagi. "Tuan Jansen, anak saya tidak berada di rumah. Barusan saya suruh orang menghubunginya tetapi tidak berhasil." Robert menyampaikan dengan gemetaran. Barusan dia memang sudah menyuruh orang menghubungi Navarro karena mereka akan mengadakan rapat keluarga, dan Navarro harus hadir, tetapi sama sekali tidak bisa dihubungi. Akhirnya rapat dimulai tanpa menunggunya. "Keparat, kamu membodohi siapa?" Jansen maju dan mencengkeram Robert tinggi-tinggi. "Tuan Jansen, saya benar-benar tidak berbohong. Saya memang tidak bisa menghubunginya. Saya berani bersumpah." Robert ketakutan sampai wajahnya pucat pasi, tubuhnya gemetaran dengan sangat hebat. "Jansen, lepaskan dia." Dev dapat melihat bahwa Robert memang tidak berbohong. Jansen melepaskan Robert, hingga dia dapat bernafas lega. Kemudian dengan hati-hati dia bertanya, "Tuan Dev, Tuan Jansen, apa yang telah diperbuat anak durhaka itu kepada kalian?" Navarro bukan hanya menyinggung kami saja, dia juga telah menyinggung keluarga Tanaka. Dia telah menyandera Nona Tanaka." Jansen mendengus dingin. "Bang!" Robert hampir terjatuh ketika mendengar berita ini. Ini anak durhaka ini mempunyai nyali sebesar itu, berani menyandera Nona Tanaka? Pandangan mata Robert penuh dengan amarah. Siapa yang tidak tahu hubungan antara Yuki Tanaka dengan Dev? Lagi pula keluarga Tanaka adalah orang kaya di kota Surau. Di hari biasa hubungan dua keluarga kurang harmonis, tidak mau saling mengalah. Tetapi sekarang anaknya menyandera putrinya Juan Tanaka. Keluarga Tanaka pasti akan berusaha sekuat tenaga. Akankah keluarga Kintan langsung dihabisi oleh mereka? Sudah ada saksi yang mengakui, masalah ini memang dilakukan anakmu Navarro, tidak mungkin salah. Jansen berkata dengan wajah yang dingin. "Durhaka, anak durhaka." Robert Kintan langsung lemas. Dia berkata terhadap semua hadirin, "Kalian tolong saya hubungi anak durhaka ini, suruh dia cepat pulang, akan saya patahkan kakinya." Semua orang yang berkumpul tadi langsung menghubungi Navarro, dan pada saat ini ponsel Dev juga berdering. Setelah diangkat, terdengar suara Navarro yang angkuh dan arogan, "Dev, sekarang Yuki berada di tangan saya, kalau kamu ingin dia selamat maka kamu harus datang sendiri ke sebuah pabrik bekas yang berada di bagian barat kota Surau. Ingat, kamu harus datang sendiri. Kalau kamu melanggarnya saya tidak akan menjamin keselamatannya. Baik, jika kamu berani menyentuhnya, saya akan membawa semua keluarga Kintan untuk dikubur bersamanya." Raut wajahnya dingin dan kelam, dengan pandangan penuh hawa nafsu membunuh dia menyapu seluruh anggota keluarga Kintan. Tubuh Robert gemetaran merasakan hawa nafsu membunuh yang terpancar dari tubuh Dev. Dengan keras dia berteriak memarahi Navarro, "Binatang, cepat kamu lepaskan Nona Tanaka, dan pulang untuk menerima hukuman." Navarro tertegun sejenak, lalu dengan tegas dia berkata, "Ayah, kamu tidak usah mencampuri urusan ini. Dev tidak akan berani bertindak kepada keluarga Kintan karena kita sekarang sudah mempunyai dukungan." Dev yang mendengarnya tertawa dingin, "Dukungan yang kamu maksud adalah keluarga Wibowo dari kota Itaka? Hari ini biarpun ada Dewa Langit yang datang juga tidak bisa menolongmu. Dev, kamu tidak usah sesumbar dulu. Saya peringatkan jika kamu berani berlaku tidak sopan terhadap keluargaku, saya akan main-main dulu dengan Yuki. Lalu fotonya akan disebarkan, saya mau melihat apakah kamu masih bisa bersikap arogan." Ancaman Navarro ini sebenarnya tidak ada artinya sama sekali karena dia sama sekali tidak ada kemampuan untuk mewujudkannya. Sekarang dia hanya bisa mengandalkan keluarga Wibowo. "Kamu berani?" Dev menggertakkan gigi dan menyebutkan dua kata itu, matanya mulai menjadi merah. "Hahaha, kamu mau coba melihat apakah saya berani berbuat seperti itu? Sekarang Yuki berada di tanganku, saya bisa berbuat apa saja terhadapnya. Bagaimana, kamu memohon kepada saya? Jika kamu memohon sekarang mungkin saya masih bisa pertimbangkan untuk menunggu kamu datang menolongnya." Navarro tertawa terbahak-bahak dengan nada bicara yang sangat arogan. Dev menggertakkan gigi, sesaat kemudian baru buka mulut, "Saya mohon kamu jangan menyentuh Yuki." "Hahaha, begitu baru benar, cepatlah datang, kesabaranku ada batasnya." Selesai berbicara, Navarro memutuskan sambungan teleponnya. Hawa nafsu membunuh di tubuh Dev sudah mencapai titik klimaks. Dia berkata kepada Jansen, "Awasi baik-baik, jangan biarkan seorang pun meninggalkan tempat ini." "Tuan Dev, saya akan pergi bersamamu." Jansen merasa khawatir, walaupun dia tahu kemampuan Dev sangat hebat, tetapi lawan sudah membuat persiapan yang khusus menunggunya datang, sehingga kepergiannya ini sangat berbahaya.
tenanglah, hanya beberapa badut kecil, bukan merupakan ancaman bagiku. Abis berkata, dia memutar badan dan meninggalkan tempat itu. Robert jatuh terduduk di atas tanah sambil menatap bayangan tubuh Dave yang meninggalkan tempat itu. Dia tahu anaknya bakal tamat riwayatnya kali ini. Tuan, bawahannya maju untuk memapahnya. Robert mengayunkan tangannya, pergilah, persiapkan upacara pemakaman untuk Tuan Muda.